إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا رسول خفيقين يا حبيبي يا محمد يا رسول خفيقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك يا ملك الجمال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رجال الغيب السلام عليك يا مفتاح الغيب السلام عليك يا شهيدي عبد القادر الجلال السلام عليك يا ومرسلنا أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق نور حبيبنا وقرة أعيننا
قبل كل خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله بصفاته العالية والشمائله الرادية نبينا محمد ختم النبيين وآله المطهرين وصحبه المهتدين أجمعين أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Sahabat Facebook yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, sahabat MDNH dan sahabat TKN ya, dan juga sahabat baru saya dari Madura ya, Mas Agus ya, yang kemarin yang katanya sudah mengambil talqin ya di Kiai Haji Ali. Alhamdulillah ya, semoga Anda bisa istiqomah ya. Abah Haji hanya memberikan jalan tadi semua. Kalau seandainya difahami ya, yang mau masuk TKN silahkan masuk TKN tadi, yang mau masuk Sajiliyah silahkan masuk Sajiliyah, yang Tijaniyah, yang Samaniyah tadi semua silahkan ya. Tadi alhamdulillah wa syukrillah malam hari ini. Dan juga selamat malam Kang Botoy, Bager, sehat Bager ya tadi. Abah jangan sempat video call tadi ya, karena berapa hari ini memang kurang fit ya. Kang Agus Darmawan, nih Agus juga nih, Ustadz Ade tadi semua. Dan juga sahabat-sahabat lain ya, Teh Puji semua, Mas Agus selamat semua. Bang Hanif, selamat malam Bang Hanif. Ya, mungkin Malaysia udah malam ya, beda 1 jam dengan Indo ya tadi semua. Semoga selalu sehat Bang Hanif ya. Semangat tadi semua ya. Pak Jokowi ya, pokoknya semualah ya yang hadir malam hari ini Abah ucapkan, Abah doakan semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan umur, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah keluarganya. Jadi, alhamdulillah wa syukrillah malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita ya. Tadi malam Abah sebetulnya ngaji tapi tidak di live kan, karena membahas mungkin sedikit banyak yang lebih kepada hakikat ya. Tapi mungkin sebagian Abah bisa sampaikan pada malam hari ini. Jadi sahabat, hikmah yang sekarang ini adalah sangat penting pada kita untuk kita fahami ya tadi semua. Marilah juga salawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya semua. Semoga senantiasa berada dalam kebahagiaan ya. Dan tidak lupa juga kita sampaikan salam setingginya kepada guru rohani kita, pengersa Abah. Dan mudah-mudahan kita semua adalah diakui sebagai murid beliau dan diakui sebagai murid Tuan Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Pada malam hari ini marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada seluruhnya dan juga Fatihah kepada hajat-hajat kita semua tadi semua ya. Semoga semua kita, khususnya saya ya, karena yang menyampaikan ilmu ini tidak lebih pintar dari yang mendengarkan. Yang menyampaikan ini tidak lebih soleh daripada yang mendengarkan ya tadi, cuma kita ingin saling berbagi saja jadi semua. Artinya memanfaatkan waktu, memanfaatkan media ya, memanfaatkan kesempatan tadi semua. Karena dalam hisab itu adalah seperti role film tadi semua. Maka waktu itu digunakan untuk apa? Jadi saya malam hari ini tidak dengan niat untuk paralun, tidak niat untuk mengajari siapapun, adalah hanya ingin bahwa dalam role film hari ini, malam ini, syaah ini adalah role film yang menunjukkan adalah kebaikan semua. Mudah-mudahan saja keberadaan kita malam hari ini ya, Anda dan saya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kepantasan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dini ala kulli ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, pada malam hari ini hikmah yang malam hari ini adalah sangat penting ya. Kenapa saya kaitkan dengan istinja? Karena hikmah ini adalah ada kaitannya juga dengan istinja ya tadi semua. Dan bab istinja ini adalah perkara yang jangan dianggap kecil. Karena istinja itu adalah hanya kalau benar istinjanya maka akan benar toharohnya tadi semua. Kalau benar toharohnya, benar adalah wudunya, baik wudhu mandi besar maupun mandi kecil. Dan benar adalah toharohnya, akan benar ibadahnya, sholatnya dan lain kesananya itu akan benar tadi semua. Tapi kalau salah dari awal maka salahlah kesananya semua, sahabat. Dan istinja adalah merupakan bagian yang penting pada kita ya. Bahkan seolah-olah adanya toharoh itu, wudu atau mandi itu adalah karena adanya istinja tadi semua. Tapi istinja bisa dipandang dari segi syariat dan juga bisa dipandang dari segi hakikat tadi semua ya. Insya Allah dalam hikmah yang ke-56 ini adalah kita akan bahas baik istinja secara hakikat, istinja secara syariat tadi semua. Kita akan bahas tadi semua agar kita bisa memahaminya tadi semua ya. Dalam hikmah yang ke-56 ini adalah Syaikhullah berkata ya, bismillahirrahmanirrahim, la tufrihka ya. Di sini adalah la tufrihka ta'atu ya, li'annaha barazat minka tadi. Kemudian wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika ya. Ini adalah berkaitan dengan surat Yunus ya, merupakan surat yang ke-10 dan ayat yang ke-58. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una. Kan tadi sudah katakan ya. Dalam surah ini ya adalah merupakan seruan kepada Nabi Daud. Dikatakan oleh Allah, kul bifadlillah ya, katakanlah wahai Nabi ya, kepada baginda Nabi ya, wahai Nabi ya. Dikatakan adalah kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'una. Dikatakan adalah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah, dengan itulah hendaknya mereka bergembira tadi semua. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan tadi semua. Jadi seolah-olah Syaikhullah dalam hikmah yang ke-56 ini ingin mengambil tafsir daripada firman dari Al-Quran surat Yunus 58 ini, bahwa tidak ada nilai apa-apa yang kita lakukan dari sisi kita. Maka Allah katakan dengan karunia Allah, dengan rahmatnya lah kata ini. Dengan itulah hendaknya mereka berbahagia tadi semua. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini sebetulnya berkaitan, maka dibahas oleh Syaikhullah dengan kalimat la tufrihka, la tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka tadi semua. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu tadi semua. Kemudian wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Tapi bergembiralah dengan ketaatan sebagai karunia dari Allah kepadamu. Sebetulnya singkat hikmah ini adalah hanya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya sebagaimana surat Yunus ayat 58 tadi adalah bahwa sesungguhnya kita ini dalam amal perbuatan kita adalah tidak boleh kita berbahagia dengan amal itu. Kalau amal itu, ketaatan itu adalah hasil perbuatan kita. Ini yang Allah katakan. Katakanlah wahai Nabi, seolah-olah kata Allah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah. Jadi seolah-olah hanya dengan karunia Allah dan rahmat Allah lah ketaatan yang ada pada dirimu itu. Bukan karena dengan ketaatanmu. Kalau dalam bahasa Allah dikatakan wa bi rahmatika wa bidzalika falyafrahu
huwa khairun mimma yajma'una, itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Artinya ketaatan yang kita lakukan dalam ibadah, dalam dzikir, dalam apapun semua, lihatlah itu adalah sebagai af'al Allah, sahabat. Ya. Inilah sebetulnya bahwa betapa beda kalau amaliyah yang kita lakukan, apakah itu sholat, apakah itu dzikir, dan kita takjub dengan amaliyah itu, dan itu kita anggap sebagai produksi kita, adalah merupakan perbuatan kita atau amal kita, tidak ada nilainya di sisi Allah, sahabat. Tadi semua tidak ada nilainya. Itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa maka hanya di sisikulah karunia Allah itu. Tadi. Maka kenapa dalam ada firman inna dina indallahil Islam, bahwa yang namanya Islam itu adalah indallah tadi semua. Dan yang namanya agama itu indallah tadi semua. Jadi di sisi Allah lah tadi semua. Tadi seolah-olah Allah lah muharriknya tadi semua. Maka ada bahasa tidak ada yang bisa ke Allah kecuali oleh Allah, itu maksudnya tadi semua. Maka tidak boleh kita gembira. Bang Hanif tidak boleh misalnya malam ini, oh saya habis sholat tahajud 100 rakaat. Tak boleh bahagia dengan itu tadi semua. Tapi bahagialah bahwa Allah mengkaruniakan saya sholat 100 rakaat dengan itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbahagia dengan amal yang kita lakukan, itu menunjukkan adanya al-ujbu tadi semua. Berarti adalah inilah yang akan merasakan manusia itu ana khairun minhu. Itulah yang akan menyebabkan aku lebih baik dari orang lain. Amalku lebih banyak dari orang lain. Aku lebih soleh dari orang lain. Padahal itulah ungkapan iblis tadi semua. Makanya kenapa kata Imam Ghazali, kenapa kita bahkan tak boleh sebiji jarah pun merasa lebih baik dari iblis sekalipun, apalagi dengan manusia. Ini sesungguhnya ungkapan itu menggambarkan bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah jangan diklaim adalah merupakan perbuatan kita tadi semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus 58 ini. Ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena ada taufik dan hidayah dari Allah. Makanya tadi ada taufik dari kata wafaqo tadi semua. Kecocokan tadi semua. Adalah ibadah itu udah tetap ada dohir, ada batin. Wafaqo itu adalah tadi. Allah lah yang tadi kayak seperti kita berjalan di eskalator tadi semua. Kita pada saat ibadah itu seperti kita berjalan di eskalator. Padahal sesungguhnya eskalator itu sendiri berjalan tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Jadi intinya bahwa kenapa dalam hikmah hikam ini seolah-olah bahwa kita ini tidak boleh bersandar pada amal, karena memang amal itu adalah bukan apalagi amal yang baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesungguhnya segala apa yang kita lakukan kebaikan itu adalah minallah tadi semua. Semua kebaikan tadi semua. Makanya tadi inna dina indallahil Islam. Indallah, agama itu yang disebut agama itu di sisi Allah. Yang disebut Islam itu indallah tadi semua. Jadi disitulah tadi. Karena kalau seandainya di sisi manusia, maka kita akan merasa sombong. Itulah timbul al-ujbu. Setelah al-ujbu, disitulah pintunya al-buhlu, bahil. Timbulnya adalah sum'ah. Timbulnya ar-riya. Timbulnya as-sum'ah tadi semua. Tadi ya. Akhirnya timbullah namimah dan lain sebagainya. Sifat-sifat majmumah akan muncul dari merasa. Nah inilah. Nah, kenapa Abah kaitkan dengan toharoh, dengan istinja. Nah ini. Sebetulnya ya sahabat tadi. Kenapa Abah tadi dalam mukadimah mengatakan bahwa istinja itu lebih penting? Karena tanpa istinja maka segala amal ibadah itu tidak ada. Jadi makanya kenapa bahwa seolah-olah istinja itulah yang awal. Istinja dulu baru wudhu, toharoh tadi semua. Tadi baik dengan batu maupun dengan air bahasanya. Tadi. Tetapi tetap istinja dulu tadi semua. Ya. Tanpa istinja
Karena wudhu yang kita lakukan selama kotoran masih kita bawa tadi. Kotoran dibagi dua, ada kotoran dohir, ada kotoran batin, jadi semua. Nah, salah satu dosa yang paling besar adalah kotoran batin. Kotoran batin itu dikatakan oleh dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi, dosa manusia terbesar adalah al-wujud, merasa wujud. Itulah kenapa pada saat dia beramal, kalau orang itu merasa wujud, maka dia tidak akan memandang itu sebagai karunia Allah. Pada saat dia kaya, jadilah dia korun, jadilah dia barsiso. Pada saat dia berkuasa, jadilah dia Fir'aun. Pada saat dia itu menjadi raja, jadilah Fir'aun tadi semua tadi. Ya. Pada saat menjadi berilmu, jadilah barsiso tadi semua. Inilah persoalannya. Jadi, kalau seandainya agama itu tidak dilihat dari sisi Allah tadi semua. Maka kenapa Abah kemarin pernah bahas bahwa iya kana budu tidak akan ada iya kana budu tanpa pertolongan wa iya kana stain. Di situ. Jadi nak budu itu terjadi karena ada nastain. Makanya wawunya adalah wawu ataf adalah al-atfu bil wawi lil mutlaqil jam'i. Maka berarti nak budu nastain itu seperti dohir dan batin, ruh dan jasad. Bergeraknya jasad karena geraknya ruh dari semua. Nah, adapun yang berkaitan dengan istinja, pahami ini ya, pahami, dengarkan baik-baik. Tapi Abah mungkin tidak akan full. Ini Abah ceritakan dulu tentang istinja batin. Pahami dulu tentang hakikat diri kita tadi semua. Bahwa seolah-olah ada diri dohir, ada diri batin. Maka kenapa seseorang itu dikatakan masuk Islam kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat seolah-olah. Tapi sesungguhnya itu adalah esa. 1. Seperti halnya adalah gula dan manisnya, garam dan asinnya, tubuh dan ruhnya. 1. Walaupun ada disebut tubuh, jasad, ruh. Kan nyatu semua. Gula, ada manis, ada gula. Yang disebut manis ya itu. Yang disebut gula ya itu. Tadi semua. Makanya kenapa kita pada saat sholat itu dimengatakan adalah kata kita at-tahiyyatu, asyhadu alla ilaha illallah, berdiri. Penegasan tentang bahwa aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ada menyaksikan bahwa tidak ada yang nyata dari diriku adalah hakikat diriku, yang sesungguhnya dari diriku adalah ruh tadi semua tadi. Adalah merupakan hakikat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi pada saat kita wa asyhadu anna Muhammad Rasul masih telunjuk yang sama. Wa asyhadu anna Muhammad, dan aku pun menyaksikan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tadi. Seolah-olah jasad ini adalah utusan ruh. Tadi semua. Tadi. Ruh itu nampak nyata adalah dengan adanya jasad. Tadi semua. Ya. Inilah. Maka kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah 2 perkara seolah dohir dan batin kita, sahabat. Itulah penyaksian tadi semua. Nanti ada kaitannya dengan nafas, anfas, tanafas, nufus. Itu yang harus kita pahami tadi semua. Nah, kenapa nama Allah itu punya tasjid? Dan kenapa nama Muhammad juga punya tasjid? Kenapa nama Allah itu terdiri dari 4 huruf? Alif, lam, ha, ada tasjidnya. Dan Muhammad itu juga 4 huruf. Mim, ha, mim, dal, dan ada tasjidnya. Inilah sesungguhnya antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti Anda bercermin. Yang satu berdiri di depan, yang satu dalam cermin. Itulah tadi semua. Yang satu adalah diri dohir, yang satu diri batin. Tadi. Nah, makanya dari nama Allah itu, sahabat, pahami ini ya, dengarkan apa baik-baik dari semua. Kita ini ada pertama di alamul lahud. Makanya ada kiswah unsuriyah yang bernama ruh qudsi bersama Allah. Turun sumarodadnahu asfala sapilin. Seolah di hakikat zat Allah pertama itu kita. Turunlah ke hakikat apa? Sifat Allah. Adalah merupakan di alamul jabarut. Disitulah hakikat nyawa pada diri kita. Tadi dari alam lahut turun ke alam jabarut, turun lagi adalah ke alam malakut, ada ruhani di situ.
lahirlah kita ke alam mulki ini dengan ruh jismani dari semua. Maka seolah-olah zat, sifat, asma, af'al dari semua. Zat adalah tadi, hakikat adalah apa namanya, hu-nya, apa namanya, alifnya lafaz Allah dari semua. Maka tadi seolah-olah manusia itu turun pertama dari lafaz Allah dulu. Tasjidnya adalah dari cahaya. Dari cahaya menciptakan api, alifnya lafaz Allah. Api menciptakan apa namanya, angin tadi. Angin menciptakan air, tajali pada air tadi semua. Jadi tasjid ke alif, lam, akhirnya menjadilah tanah. Maka itulah insan itu Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamain masnun inni khaliqun basaron min tin. Tadi semua. Maka sesungguhnya hakikat Allah itu zat, sifat, asma, af'al itu zat, rahasia Allah itu sudah masuk dalam rahasia dalam diri kita. Zat bagi Allah itu rahasia bagi diri kita. Sifat bagi Allah itu adalah nyawa pada diri kita. Asma bagi Allah itu adalah hati pada diri kita. Af'al pada Allah itu adalah batang tubuh diri kita. Maka sesungguhnya maka yang disebut Allah itu adalah la ilaha illallah, itu adalah nama batin Tuhan. Muhammadur Rasulullah atau insan itu adalah nama dohir Tuhan. Tadi semua. Pada saat Tuhan ingin tajali, maka yang batin tadi menjadi dohir, menjadi wujud tadi semua. Tadi, ya. Nah ini yang harus kita pahami dulu. Maka nanti manusia itu diciptakan tidak akan terlepas daripada itu, dari empat yang tadi. Maka ada wadi, ada madi, ada mani, ada manika. Tadi semua. Nah, bagaimana kalau manusia pulang? Otomatis karena datangnya tadi dari tasjidnya lafaz Allah turun menjadi alifnya lafaz Allah, dari nur menjadi nar, menjadi hawaun, nah dari nurun, narun, hawaun, maun, turabun, tanah. Hakikat jasad kita ini adalah tanah, berarti adalah merupakan af'al Allah. Batang tubuh kita ini adalah af'al Allah. Maka ibadah yang terlahir dari tubuh kita ini adalah berarti sesungguhnya adalah af'al Allah. Maka disinilah Syaikhul berkata la tuprihka tadi. La tuprihka ta'atu li'annaha barazat minka. Tadi semua. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu tadi. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika, dikatakan. Tetapi bergembiralah, lihatlah ketaatan itu adalah af'al Allah pada tubuhmu. Maka kalau menurut Abah jangan lagi ngomong amal, tapi adalah af'al Allah. Karena apa yang dikerjakan oleh tubuh ini adalah af'alnya. Maka dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu lakukan. Ini ya yang harus dipahami tadi semua. Maka inilah yang disebut dengan apa namanya? Ini yang disebutkan dengan apa namanya? Istinja hakikat tadi semua. Artinya aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini. Aku serahkan zat, sifat, asma, af'al. Aku serahkan seolah-olah tadi semua. Apa namanya? Rahasia, nyawa, hati dan tubuh, batang tubuhku kembali asalnya nol, kembali kepada nol. Asalnya tidak ada, kembali tidak ada. Itulah istinja. Itulah istinja secara hakikat. Maka kalau tidak demikian, itulah dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi. Kalau orang tidak beristinja, maka walaupun dia bertoharoh, berwudu dengan 7 samudra, wallah, kata Imam Junaid al-Baghdadi, tidak bisa mensucikan dia. Karena yang dimaksud dengan apa nama istinja hakikat adalah menyerahkan balik, adalah tadi hakikat keberadaan diri kita yang tadinya diciptakan dari nur menjadi nar, menjadi hawaun, menjadi maun, turabun. Maka berarti pada saat kita tadi itu adalah inna lillahi tadi. Nah, pada saat kita ingin wa inna ilaihi rajiun, berarti dari mana? Berarti dari apa namanya? Dari turabun naik ke hawaun, naik ke maun, naik ke narun, balikan lagi ke nurun. Itulah hakikat Muhammad.
tadi semua. Jadi inilah dohir dan batin dalam tubuh kita. Itulah yang dimaksud dengan apa namanya istinja tadi semua. Jadi istinja itu adalah menyerahkan. Jadi tidak mungkin orang itu, yang dimaksud istinja hakikat adalah diawali dengan mengenal diri sepenuhnya. Siapa diri kita? Diri dohirku adalah Muhammad. Diri batinku adalah Muhammad. Semua. Diri dohirku adalah Muhammad, maka wujud kita pun mim, ha, mim, dal. Maka sesungguhnya inilah Muhammad diri kita. Dan diri batinku adalah juga Nur Muhammad. Asalnya dari Nur, harus kembali kepada Nur. Makanya kenapa Muhammad itu ada tasjidnya, Allah itu ada tasjidnya. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti orang yang bersyahadat itu, yang sudah menyaksikan, yang sudah membenarkan, yang sudah menyatakan, yang sudah mewujudkan kenyataan wujudnya Allah dan Rasulnya, dengan menghilangkan keberadaan dirinya dari kosong kepada titik, kepada alif, kembali kepada kosong. Tadi sahabat, itulah istinja tadi semua ya. Dan ini cocok dengan firman Allah surat Yunus, sudah kul, katakanlah bifadlillah, katakanlah wahai Nabi, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah tadi katakan, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Jangan bergembira dengan apa yang kau lakukan. Jadi sesungguhnya apa yang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kita. Nah ini, jadi bahkan itulah kenapa bahkan kita dikir pun, kenapa Tuhan Abdul Qadir mengatakan di dalam sini adalah bahwa dalam bab apa namanya berzikir harus wahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Tempo hari Abah sudah bahas. Yang disebut wudu yang sempurna itu adalah apa? Setelah istinja. Tadi semua. Wudu'in tamin itu istinja. Serahkan diri dohirmu, serahkan af'almu, badanmu sebagai af'al Allah. Serahkan hatimu, asmanya Allah. Serahkan nyawamu adalah sifatnya Allah. Dan serahkan adalah apa namanya dirimu, ruhmu adalah hakikat zatnya Allah tadi semua. Asalnya Allah, kembali pada Allah tadi semua. Ya, itulah yang dimaksud dengan apa namanya istinja secara dohir, sahabat. Nah bagaimana sekarang istinja adalah secara syariat tadi ya, adalah nah ini ya, maka berarti alif lam lam ha 4 huruf, Muhammad mim ha mim dal 4 huruf, dua-duanya ada tasjid. Itulah disebut ada hakikat zat, sifat, asma, af'al. Adalah jasad, kolbu, fuad, ruh, atau jasad, hati, nyawa, rahasia, sama. Disitulah ada disebutkan ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kursi. Disitulah ada jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Itu tidak lepas daripada itu. Maka timbullah kewajiban pada kita syariat, tarekat, hakikat, makrifat tadi. Syariat adalah untuk batang tubuhnya tadi semua. Tarekat adalah untuk hatinya tadi. Hakikat adalah untuk apa namanya? Untuk nyawa, adalah untuk alamul jabarutnya, dan makrifat adalah untuk rahasianya tadi semua. Ini ya yang harus apa namanya? Jadi inilah yang apa namanya harus dipahami. Adapun yang berkaitan dengan apa namanya istinja secara dohir adalah istinja adalah, maka saya menyebutnya yang sekarang banyak ditanyakan ke saya adalah yang bahkan harus begini begitu, itu sebetulnya termasuk adalah istinja dohir. Tapi istinja yang sesungguhnya adalah setelah engkau mengenal dirimu, serahkanlah sesungguhnya zat, sifat, asma, af'al itu, jasad, kolbu, fuad, sir itu, jasad, hati, nyawa, dan rahasia itu kepada pemiliknya tadi semua ya. Itulah yang katakan inna dina indallah, agama itu di sisi Allah. Yang disebut Islam itu dari sisi Allah. Maka dikatakan Islam dari kata aslama adalah berserah. Agama berserah. Serahnya apa tadi? Apa yang diserahkan tadi? Rahasia kita kembalikan pada zat Allah tadi. Nyawa kita kembalikan pada sifat Allah. Hati kita kembalikan pada asma Allah. Batang tubuh kita kembalikan pada af'al Allah. Maka apapun yang lahir dari tubuh ini, gerakan sholat yang kita lakukan af'al Allah, bukan amal kita tadi. Ucapannya adalah merupakan kalamnya Allah, bukan kalam kita. Maka itulah
Maka selama amal itu yang kita lakukan adalah tidak demikian, berarti kita tidak akan lepas dari al-ujbu. Dari semua. Al-ujbu adalah takjub dengan keberadaan diri. Jadi al-ujbu itu, ujub itu adalah masih beradanya diri dalam amal itu tadi semua. Nah, yang disebut istinja tadi adalah kembalikan sesungguhnya kita itu dari tidak ada kembali kepada tidak ada dari semua. Dan sesungguhnya tidak usah diucapkan, itikodkan dalam hati, sesungguhnya diri dohirku adalah Muhammad, diri batinku pun adalah Muhammad semua. Maka segalanya adalah milik Allah, kembalikan pada Allah dari semua ya. Nah, makanya adapun setelah memahami secara syariatnya, secara hakikatnya, dalam syariatnya boleh kita ucapkan, misalnya kita pada saat kita mencuci kemaluan, mencuci misalnya nawaitul istinjai minal bauli lillahi ta'ala, itu pada saat kencing tadi semua, kembalikan ya. Atau yang kedua adalah nawaitul istinjai minal bauli wal ghaiti lillahi ta'ala, berarti itu syarat cebok, karena biasanya orang kencing belum tentu orang dijamin kencing tadi semua. Maka disitulah tapi sahabat ya, ingat kan tadi kita sudah bahas wadi, madi, mani, manikam, zat, sifat, asma, af'al tadi semua. Maka seluruh makhluk yang kita makan dalam tubuh kita pun sama. Ingat itu. Jadi sebelum kita ngomongin apa yang keluar dari dubur kita, maka juga kita harus tahu. Maka ada disebutkan dengan istinja awal, istinja akhir. Istinja awal adalah bagaimana mengistinjakan makanan yang masuk, mengislahkan makanan yang masuk pada tubuh kita. Maka tadi Abah yang kita sampaikan saya kirim di dalam Facebook adalah merupakan dari Tuan Guru Sekumpul, adalah bahwa wajib kita memakan makanan halal. Nah, disitulah kita makin faham tadi semua. Karena bagaimana kita akan islahkan perkara yang haram, sementara yang halal saja harus diislahkan tadi semua. Karena apa? Makanan berupa nasi dari beras adalah pasti dari dia unsur narun, hawaun, maun, turabun. Demikian semua unsur tadi semua. Maka sesungguhnya seorang ulama berkata, hati-hati dengan istinja, karena apa yang kau minum, apa yang kau yang kencingkan akan menjadi minummu, apa yang kau berakan akan menjadi makanmu. Mungkin orang nggak paham semua. Ingat, setiap makhluk itu innalillah wajib wa inna ilahi roji'un. Beras yang kita makan, nasi, itu unsur hidup di tanah. Diairi dengan air, ditiup dengan angin, dipanasin dengan matahari, sama. Berarti dia tidak lepas dari narun, hawaun, maun, turabun. Adapun sebagian ada yang nempel di tubuh menjadi daging. Maka pada saat kita mendapatkan makanan itu, yang pertama harus kita lakukan sebelum kita melakukan makan itu islah dulu. Makanan yang masuk dulu. Tapi syaratnya dari makanan halal dulu. Karena ngomongin apa? Kalau kita ngomongin nisab kayak apapun, dari rizki dapat nyolong, tidak ada tadi. Bagaimana mungkin rizki yang nyolong buat pergi haji? Tadi. Karena Allah itu maha suci. Tidak mungkin berwudu dengan kencing. Tadi semua. Demikian pula dengan zakat. Mana mungkin kita bisa mengeluarkan zakat dari uang haram. Tadi semua. Maka pastikan halal dulu. Tadi semua. Maka disitulah pada saat ada kewajiban zakat, ada sunahnya sodakoh dan lain sebagainya dari perkara yang halal. Nggak ada sodakoh dari perkara haram. Tadi semua. Karena sodakoh dari perkara yang haram itu sama saja memberikan najis pada orang. Tadi semua. Jadi, nah ini yang harus kita fahami dan tadi semua. Jadi, nah inilah makanya kalau bagi orang yang ngerti hakikat mengerikan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena bumi kita ini jadi tempat najis. Karena makanan dan minuman yang kita buang yang menjadi kotoran atau menjadi air kencing alam dunia ini menjadi najis dari semua. Maka otomatis berarti manusia makin akhir zaman itu adalah mereka akan memakan makanan dari najis dan pun minum pun dari minuman dari najis. Maka dikatakan tadi seorang ulama, sesungguhnya kencingmu akan menjadi minumanmu dan berakmu, istinjakmu, membuang air besarmu akan menjadi makananmu. Ya tadi, semua makanan ini akan masuk ke tanah, diserap lagi oleh tadi. Yang masuk ke padi, yang masuk ke pohon pisang, yang masuk ke mangga. Kita makan mangga, makan pisang. Itu semua adalah menyerap unsur itu tadi semua. Itulah datangnya siksa kubur, sahabat. Ya. Datangnya siksa kubur pada diri kita, itulah penyebabnya tadi semua. Maka pada saat kita mendapatkan rezeki yang halal, kita asumsikan insya Allah husnudzon
rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang halal, maka mulailah kita berkata. Tadi berkata. Itu adalah istinja awal. Islahkan. Ucapkan salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah salawat yang Anda sukai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu barulah kita katakan. Sebelum kita makan tadi. Apa namanya? Ya Allah, bersihkanlah rezekiku. Terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Tadi semua. Kemudian kita katakan, ya Allah, lindungilah aku dari makanan, dari sifat buruk. Maka ingat, makanan itu tumbuh dari najis yang dibuang orang sebelumnya. Ya, ada sifat buruk di situ. Makanya dulu saya ngobrol tadi malam dengan jemaah. Dulu, sewaktu saya masih muda, jarang orang asam urat, inilah, itulah, kapur lah, apa semua. Sekarang makanan kayak mengancam kita manusia. Makan kacang, asam urat, makan ini kolesterol, makan itu kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini ginjal, makan itu. Hai, tadi semua. Inilah tadi semua. Nah, marilah kita menjadi bagian dari sebagian kecil dari orang-orang yang mengislahkan makanan itu. Supaya tadi, karena apa yang kau berakan akan menjadi makananmu atau makanan anak keturunanmu. Apa yang kau kencingkan menjadi minumanmu atau menjadi minuman anak keturunanmu. Islahkan dulu makanan dan minuman itu. Maka ada tata cara makan dan ada tata cara buang hajat, ada tata cara juga kita buang air kencing tadi. Maka setelah kita katakan, ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Kemudian yang kedua adalah, ya Allah, aku berlindung padamu. Kemudian baca bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas samiun alim. Tadi. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, madarat. Maka insya Allah semua makanan menjadi rahmat. Tadi semua. Dan kedua, ketiga, itikonkan bahwa makanan itu harusnya rahmat pada diri kita. Ini kita sebelum makan udah ketakutan. Takut, wah kalau makan itu nanti saya lagi darah tinggi, kolesterol. Saya nggak boleh makan kambing. Ini bagaimana? Nggak mungkin Allah ciptakan. Pasti dalamnya ada rahmat. Yang salah adalah karena kita tidak mengerti istinja ini. Jadi semua. Ya, bismillah. Tidak mengerti istinja ini. Nah, setelah kita mengatakan islah, ya Allah, terima kasih dan semua, baru kita katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doakanlah orang-orang yang terlibat sampai ada makanan depan kita. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada orang yang nanam padi ini, yang menjual bibitnya, yang memikul, yang menggendong, yang apa semua, sampai ini menjadi nasi, termasuk adalah pembantuku, istriku yang memasakkan nasi ini. Makanya kenapa doa makan itu jamak, Allahumma barik lana. Walaupun makan sendiri, enggak Allahumma barik li. Tapi Allahumma barik lana. Tapi kenapa wa qina adzabannar? Tadi. Coba, kalau Anda sedikit dilenyepan eta doa, kok doa makan pakai jamak yang ujungnya itu wa qina adzabannar. Berarti ada ancaman neraka dari makanan dan minuman yang kita makan. Kalau kita tidak bisa mengislahkan makanan itu kepada Allah. Satu, mensyukurinya. Yang kedua adalah mohon perlindungan darinya, dari sifat buruknya. Barulah kita katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tadi kita duduk sebentar, ada etika. Maka orang dulu, maaf ya, di kampung saya ada namanya pabeasan. Tadi laki-laki nggak boleh masuk ke ruangan itu. Saking menghormati Dewi Sri katanya. Itu hanya bahasa Dewi Sri itu. Tapi sesungguhnya makanan itulah penyebab ini. Makanya dikatakan ada 7 air mata Rasulullah yang menetes, salah satunya adalah menjadi padi. Itulah orang tua dulu begitu hormat kepada padi. Walaupun Allah yang memberikan kekuatan, Muhammad yang memberikan hidup pada padi itu, tapi sesungguhnya kepada diri kita nasi itulah seolah-olah yang memberikan kekuatan pada kita. Makanya orang tua dulu sangat menghormati pabeasan tadi semua. Ya. Pahami di situ tadi, seolah mereka bilang ada Dewi Sri dan lain sebagainya, ya. Nah, ini. Nah, setelah kita baca, setelah siap untuk makan, barulah kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan tadi, barulah kita mengunyah makanan, masukkan di mulut dengan tadi, dengan dengan perlahan. Bang Hanif, perlahan kita tadi. Kalau kakek saya adalah membaca laqad ja'akum 33 kali dalam kunyahan. Beliau tidak akan menelan sebelum baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum 33 kali. Dan beliau di bawah itu adalah laqad ja'akum 33 kali sebelum suapan. Saya baru ngerti sekarang. Ternyata itulah istinja. Ya. Istinja dari semua. Mengislahkan makanan itu.
Karena makanan itu akan masuk ke dalam tubuh. Ada sebagian masuk ke dalam tubuh, ada sebagian dibuang keluar. Yang ke tubuh pun kita kenapa harus bawa ibadah? Karena dia nanti akan menyiksa kita di alam barza. Yang masuk ke dalam tanah pun sama. Maka pada saat walaupun kita buang menjadi ampas dari makanan itu, nanti ada tata caranya. Bagaimana istinjanya? Jadi semua. Udah, katakanlah sudah selesai makan tadi. Barulah alhamdulillah di at-amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillah ya Allah, tasri gitu semua beres, minumlah kita. Setelah minum pun kita katakan bahwa semua adalah rahmat darimu ya Allah. Semoga apa yang ku minum, yang ku makan ini adalah menjadi rahmat bagi diriku. Nah, setelah kita makan, katakanlah kita mau buang hajat. Nah, ini adalah istinja akhir tadi semua. Ya. Tetapi nanti istinja yang utamanya yang tadi, ini baru yang tengahnya tadi semua. Maka penyerahan diri dulu yang sempurna tadi semua. Barulah ini kan tadi semua. Nah, pada saat kita sebelum kamar mandi, pergilah kita ke kamar mandi. Masuklah kamar mandi dengan kaki kiri tadi semua. Inilah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita adalah masuklah ke kamar kecil itu dengan kaki kiri. Kemudian menggunakanlah sandal tadi semua. Bagi perempuan tetap jongkok, bahkan tetap ditutup ya. Kalau bisa mah perempuan itu mandi itu nggak boleh telanjang sebenarnya, walaupun sendiri ya. Dan kita pun demikian, laki-laki tadi semua. Nah, pada saat kita sebelum beristinja, sebelum kita duduk kita katakan, wahai dari makanan yang kumakan, ada unsur narun, hawaun, maun, turabun. Sementara tubuh kita ini dari mana? Wadi, madi, mani, manikam. Sama. Berarti dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Maka kita akan seolah-olah kita mengucapkan say goodbye dengan kotoran yang akan keluar tadi. Karena dia tidak masuk dalam tubuh kita. Kita katakan yang kasar kembalilah kepada yang kasar, yang halus kembalilah kepada yang halus. Itu semua. Maka wahai unsur narun, hawaun, maun, turabun, seolah-olah kembalilah. Yang api kepada api, yang angin pada angin, yang air pada air, yang tanah kembalilah pada unsur tanah. Itulah yang harus kita buang. Insya Allah tadi kotoran tadi tidak akan menjadikan dampak tadi. Karena kotoran yang tidak diislahkan, tidak diistinjakan akhir seperti itu, maka nanti ke depannya kita akan ketemu rezeki-rezeki yang haram terus kan tadi semua. Karena sesungguhnya adalah dari hakikat istinja kita yang tidak benar. Tadi semua. Ya, setelah kita katakan begitu, kita keluarkan, ambillah air, pandanglah air itu dan katakanlah pada air itu tadi semua. Katakanlah, ya Allah, bersihkan batang tubuhku, bersihkan hatiku. Kan tadi kan kita nih, jasad, kolbu, fuad, sir. Jasad, hati, nyawa, rahasia. Bersihkan batang tubuhku, bersihkan hatiku, bersihkan ruhku dan nyawaku. Dari seolah-olah inilah air kita lihat. Ya air, ya Allah, pandang air itu. Dalam hati kita ingatkan, ini adalah hakikat Nur Muhammad tadi semua, air ini tadi semua. Dan 70% tubuh kita adalah air tadi semua. Nah itulah tadi kita katakan, ya Allah bersihkanlah. Kemudian setelah kita katakan, ya air, ya Allah bersihkanlah tubuhku, bersihkanlah berarti hatiku, bersihkanlah nyawa dan ruhku tadi semua. Barulah di situ kita katakan tutuplah pintu neraka, bersihkan dunia, bersihkan akhirat, tutuplah pintu dunia, tutuplah pintu neraka, bukalah pintu sorga, buang tadi semua. Itu berarti kita telah mengantarkan sisa kotoran kita dengan baik. Nah kemudian inilah kuncinya tadi semua tadi. Maka sebagaimana kalau Anda mungkin menyaksikan kenapa mayat-mayat itu sebelum disolatkan, dia dimandikan. Dan sebelum dimandikan adalah dia diistinja, adalah dengan dicolok lubang duburnya. Coloklah lubang dubur Anda dengan jari kiri yang tengah ini tadi semua. Ya. Pertama mungkin semata jari kaki ini, yang kedua adalah 2 jari ini, yang ketiga kalau bisa adalah sampai ke dalam tadi semua. Maka sahabat, kenapa kan dikisahkan? Maka kotoran baginda Nabi itu wangi, batang tubuh Nabi itu nawi. Dan sesungguhnya kalau Anda tahu, seluruh wali itu adalah harusnya kotorannya itu wangi. Kenapa wangi? Karena memang semuanya adalah kembali kepada kesucian tadi semua. Jadi bisa diumpamakan. Maka ada ulama yang mengatakan seseorang itu dia itu adalah kembalinya husnul khotimah. Lihat saja pada saat mayatnya
Pada saat kita keluarkan tainya, kalau dia baunya luar biasa, dia tahu mau kemana dia kembali. Hati-hati, disitulah persoalan pada hidup kita. Dan inilah yang sama-sama dan saya juga adalah sedang melatih, adalah itulah bagian yang harus kita latih terus tadi semua. Dan sebetulnya kenapa bersuci itu adalah tidak boleh berubah warna, rasa dan bau setelah kita colok itu tadi semua, ya. Kemudian ciumlah oleh kita. Kalau ternyata masih ada bau, ulangi lagi tadi semua, ya. Guru saya pernah cerita, pengarsa Abah adalah beliau itu kalau istinja setengah jam, ya. Ada ulama yang khusus beristinja itu 1 jam. Karena itulah bagian terpenting dari semua. Itu bagian istinja syariatnya. Pada tadi hakikatnya adalah penyerahan diri. Kalau melakukan istinja syariatnya seperti itu, tapi penyerahan sendirinya belum, ya juga nggak ada gunanya dari semua. Awali dengan penyerahan dulu diri tadi. Asalnya kosong menjadi titik, menjadi alif, kembali menjadi kosong. Nah, itikonnya menyerahkan seluruhnya tadi semua. Bahwa gerak badannya adalah af'al Allah. Kemudian sesungguhnya hatinya adalah asma Allah. Makanya kenapa di hati kita menyebutkan Allah. Hakikat hati kita itulah asma Allah. Hakikat nyawa kita itulah yang disebutkan sifat Allah. Makanya katakan ruh itu adalah Muhammad. Tadi semua. Dan hakikat zat rahasia kita adalah zat Allah. Tadi semua. Ya. Jadi sesungguhnya yang disebutkan Allah itu nama Tuhan yang batin. Dan insan itu adalah nama Tuhan yang dohir. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Khalifah itu dia kata khalafah. Khalafah itu pengganti Allah. Tadi semua tadi. Ya. Ini pahami ya. Nah, nih, setelah kita melakukan tadi semua tadi berarti istinja kita adalah sudah baik tadi semua. Nah, kenapa kita sih harus istinja? Nah, ini. Sesungguhnya kita mungkin mengenal penyakit hati. Ada iri, ada dengki, ada hasud, ada sombong, dan semua itu sesungguhnya adalah dampak daripada sisa-sisa makanan yang tidak benar islahnya, istinjanya dari semua. Maka ini sebagai satu contoh ya. Saya pernah saya pernah ke dalam satu restoran yang kata orang rame gitu kan tadi. Ya, dan ternyata maaf. Jadi sekarang nih hati-hati ya kalau Anda makan. Ada restoran yang orang itu menggunakan pocong tadi semua, ya. Nah, pada saat saya masuk ke dalam restoran itu saya udah melihat sesuatu yang nggak beres tadi semua, ya. Saya melihat sesuatu yang nggak beres. Kemudian saya baca sesuatu. Ini juga boleh katanya amalkan tadi. Dab tub dam. Malai tadi. Min kulli mati ahmati in fa innaka mayyitun innahum mayyitun bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka makanan itu kelihatan ada uletnya, ada belatungnya, dari semua. Nampaklah oleh kita semua yang ada di situ, ya. Anda bisa jamin satu restoran itu muntah, dari semua. Nah, inilah tadi hati-hati ya, karena dari hal-hal yang demikian itu tidak dilihat oleh orang-orang yang secara dohir, tapi bisa dipandang dengan secara batin dari sahabat, ya. Jadi hati-hatilah sekarang ya. Makanya Abah itu sekarang bukan seudon pada restoran itu, tapi ya tadi arek dari dia nangtung pocong, nangtung dari itu tuyul nangtung, arek kumaha coba tadi semua, ya. Ini hati-hati. Nah, itu tadi. Atau baca satu ayat Quran tadi. Sebetulnya dengan bacaan doa makan saja kalau dengan cara barusan dijamin. Kalau Anda ingin bukti, pergilah ke restoran yang mungkin restoran itu nampaknya biasa-biasa aja, tidak main tegreng, bahkan kesannya kotor, tapi rame. Haha, tadi semua. Tadi. Masuklah ke dalamnya. Anda baca tadi, dab, dub, dam. Tadi. Dab, dub, dam. Malai, kan tadi. Kemudian, min kulli mati, ahmati. Jadi, innaka mayyitun, wa innahum mayyitun. Bibarkati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lihat nasi itu dan ikan sudah kelihatan, ikannya busuk dari semua, ya. Nah, inilah ya. Ini sekarang ini maaf ya, bukan yang larang makan, hati-hati makan tadi. Kenapa? Karena pada saat kita memakan, yang kita makan itu adalah Anda memakan makanan busuk sebetulnya tadi. Nah, inilah tadi. Susah dipandang dohir dan batin. Nah, kalau orang tidak mengerti ini, justru dia menikmati makanan itu. Makanya kenapa restoran itu laku luar biasa, laris luar biasa.
enak rasanya. Makanya jangan aneh kalau Anda bungkus makanan itu bawa ke rumah, oh basi di rumah. Makanya bagi orang yang sudah benar istinjanya, Anda bisa uji sebetulnya. Suruh istri masak pagi itu, makanan yang cepat basi, peganglah oleh Anda pagi itu. Kalau seandainya sore itu udah basi, berarti memang istinja kita belum baik. Itu aja sederhana. Tapi kalau seandainya, kalau seandainya kita pegang pagi, besoknya itu nggak basi, itu sebetulnya istinja kita sudah baik. Berarti makanan itu ridho pada kita dari semua. Ya, itulah kenapa bahwa sesungguhnya orang-orang para aulia itu, para solihin itu, para siddiqin itu kotorannya tidak bau, sahabat. Kentutnya tidak bau. Ya. Dan karena baunya kentut itu dari mana? Adalah dorongan angin pada lubang anus yang dia masih ada tai. Jadi maaf, ada kotoran di situ, ditiup anginnya. Itu anginnya doang itu bau. Ya. Jadi inilah betapa pentingnya istinja. Nah, kenapa Abah kaitkan istinja dengan kalimat yang ke-56 ini? Karena tanpa memahami istinja, hikmah yang ke-56 ini tadi adalah pada dasarnya adalah tidak boleh kita bersandar kepada amal. Karena pada saat kita melihat sesuatu perbuatan baik dari tubuh kita, lihatlah itu sebagai af'al Allah. Kan tadi zat, sifat, asma, af'al. Berarti zat adalah merupakan rahasia yang menjadi rahasia kita, sifat yang menjadi nyawa kita, asma menjadikan hati kita, dan af'al menjadikan batang tubuh kita. Berarti apapun yang keluar dari batang tubuh ini adalah af'al Allah. Salat, af'al Allah. Puasa, af'al Allah. Bisa bekerja, af'al Allah. Maka silakan Anda kemanapun, ke pasar, berusaha, menjadi pekantor, jadi polisi, lihatlah itu sebagai karunia Allah. Bukan Anda, oh saya ini jadi tentara, oh saya ini jadi polisi. Nah itulah yang jadi Fir'aun dari semua. Tadi, oh saya ulama, kiai, itulah Barsiso. Inilah persoalan. Pada saat kaya, oh nih saya nih, itulah Korun. Tadi semua. Tapi kalau semuanya dipandang adalah sebagai af'al Allah, kaya, Allah lah yang kaya. Makanya disitulah, kalau Anda ingin kaya cukup katakan tadi, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Ghani, ya Mugni. Ucapkan itu sebelum Anda melakukan usaha. Tapi lihatlah itu adalah sebagai af'al Allah. Tidak ada yang bisa membuat kamu kaya. Karena seharusnya adalah tadi, karena sifat Allah itu ada 5 nama adalah tadi Rozak, Fatah, Ghani, Mugni, tadi semua. Tadi harusnya nggak ada satupun nama fakir, miskin. Tidak ada asma Allah fakir, miskin. Seharusnya tadi. Makanya kenapa para aulia Allah itu pada kaya sebenarnya. Tapi ada sebagian yang tidak mau. Sebetulnya bukan dia tidak kaya, dan memang mereka menghindar tadi semua. Ya, walaupun udah menghindar, susah mereka menghindarnya. Ada seorang ulama sampai menghindar, dia pergi ke hutan, ke gunung, tapi tetap saja mau nanam jagung pun batu berubah jadi emas. Jagungnya pun pada saat berbuah jadi emas juga. Artinya susah bagi mereka. Karena tadi itulah kenapa Tuan Guru Sekumpul itu luar biasa. Karena Martapura itu kenapa menjadi kota berlian? Karena seluruh seolah berlian dari mana-mana pun lari ke Martapura, dikesedot oleh Tuan Guru Sekumpul tadi semua. Nah, itulah tadi semua. Tadi. Ya, tadi. Makanya disinilah seharusnya dekat dengan orang soleh itu adalah beruntung kita. Karena tanpa dengan kita ngambil luluberan berkah mereka tadi semua. Itu sahabat ya, walaupun sekarang udah sulit. Nah sekarang pun saya nyari ya, kalau ada, makanya kalau ada saya mau siapapun nih yang dari jemaah dari manapun, dari Madura, dari Kalimantan, kalau ada orang-orang yang demikian masih zaman ini kayak Tuan Guru Sekumpul aja gitu, kejar dia tadi semua. Ya, karena udah susah. Saya pun sekarang ini, aduh, tadi tiap hari terus tadi bertawasul, minta ya Allah tunjukkanlah guru pada saya tadi semua. Ya, saya bukannya tidak bangga dengan pengasah Abah, tetap itu adalah guru batin, karena kita butuh guru dohir tadi semua, yang membimbing rohani kita dohir tadi semua. Karena tadi itu Anda mungkin tadi kalau dijelaskan nanti salah paham lagi tadi semua ya. Inilah ya yang katakan tadi. Kemudian setiap melakukan sesuatu sekarang, bacalah doa Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Kalau dulu mungkin nggak terlalu perlu, sekarang perlu. Kenapa semua? Karena dari segi hal manapun, karena dunia ini menjadi tempat najis sekarang tadi. Kenapa? Karena istinja manusia yang tidak benar. Tadi semua. Seolah-olah, padahal dikatakan, bumi pernah berkata, aku bukan tempat najis. Aku bukan tempat najis. Tadi semua. Ya. Tapi sekarang seolah-olah tubuhku ini penuh dengan najis. Bayangkan, orang berak dan kencing dari seluruh dunia ini sudah berapa banyak di bumi ini sejak Nabi Adam sampai sekarang. Kalau itu tidak benar istinjanya, ya, maka berarti kita manusia ini adalah hanya untuk membuat kekotoran di alam dunia ini. Tadi semua. Ya. Mudah-mudahan dari hikmah yang intinya dari hikmah yang lima adalah la tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka adalah janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu, tapi wafroh biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Tetapi bergembiralah dengan ketaatan itu adalah sebagai karunia dari Allah. Ini sebetulnya atas firman Allah surat Yunus 58, kata Allah bismillahirrahmanirrahim, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, dikatakan jangan huwa khairun mimma yajmaun, dikatakan dengan katakanlah wahai Nabi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah, dengan itulah hendaknya kamu bergembira tadi. Bukan, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa yang kita lakukan tadi semua. Ya. Jadi disinilah makanya dikatakan banyak nanti keterangan apa yang kau kerjakan dengan dirimu, dengan tubuhmu, walaupun 1 miliar rakaat tidak ada artinya apa-apa. Maka inilah sahabat, maka dalam thariqat juga tidak cukup dikir tadi. Maka di kita ini ada dua ranah, ada dikir, ada fikir tadi semua. Makanya kenapa oleh baginda Nabi kita suruh tafakur tadi semua. Kalau orang cuma dikir aja tanpa tafakur tidak ada. Karena buahnya dikir itu ditafakur, buahnya tafakur nanti. Pada saat dikir tidak boleh mikir, pada saat mikir wajib dikir, tafakur. Karena membuktikan kebenaran dikir itulah tafakur tadi semua di situ. Maka itulah baginda Nabi bersabda, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Apa tadi? Memandang kemanapun wajah, tidak hanya semata. Pa'innama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, hanya melihat adalah wajah Allah dari semua. Maka disinilah antara dikir dan fikir, dikir dan tafakur itulah yang dikatakan Imam Ghazali. Dengan dikir dan tafakur itulah yang bisa mengantarkan kita pada Allah. Tafakur tanpa dikir tidak bisa kepada Allah. Dikir tanpa tafakur juga sama dari semua. Dikir dan tafakur itulah jalan kita menuju Allah. Nah, apa itu tafakur? Apa yang kita bahas dengan keilmuan. Karena kalau tidak demikian, karena cuma dikir, gedek, akhirnya yang soleh dirinya, yang dikir dirinya. Itu tadi. Dikir tapi ditempeleng. Tadi semua. Maka kenapa yang Abah bilang tadi? Sebelum kita melaksanakan dikir, Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah mengingatkan. Wahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Tadi semua. Zikir yang sempurna harus dilakukan dengan wudu yang sempurna. Tadi. Wudu yang sempurna itu apa? Yang tadi sudah istinja dia semua. Serahkan diri yang dohir dan diri batin kita. Hakikat diri kita kepada Nur Muhammad. Kepada Nurullah. Kepada Allah. Asalnya kosong menjadi titik. Dari titik menjadi alif. Alif menjadi kosong. Itulah berarti. Barulah benar amal kita. Barulah benar sholat kita. Tadi semua. Maka tidak boleh berhenti di syariat. Karena syariat hanya 1/4 bagian hakikat tubuh kita. Torekat hanya 2/4. Ingat, nggak boleh berhenti di torekot. Pengersa Abah, pernah Anda mungkin dengar rekaman. Tadi, torekot teh lain tujuan. Torekot teh jalan menuju tujuan. Iya, banyak orang berhenti di torekot. Ya, torekot itu 2/4 tujuan. Syariat 1/4 tujuan. Torekot 2/4 tujuan. Hakikat 3/4 tujuan. Akhir dari tujuan adalah kul huwallahu ahad. 4/4 1. Kembalikan lagi. Esakan semuanya. Af'alku af'alnya. Semuanya. 7 sifat ma'ani pada diri kita. Apa yang kita ucapkan, walaupun Anda seorang tahmid, walaupun Anda seorang qori, bismillahirrahmanirrahim, jangan dilihat itu sebagai ucapanmu. Kalam Allah. Anda mendengarkan ceramah. Oh, saya bisa dengar luar biasa. Masya Allah ini suara. Oh, samannya Allah. Jadi kembalikan tadi semua kepada pemiliknya. Itulah inna dina indallahil Islam. Yang disebut agama, tidak ada agama kecuali indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia.
Bukan af'al manusia, bukan perbuatan manusia. Kalau kau merasa berbuat, merasa beramal, itulah tadi. Kenapa? Ada orang berilmu disandarkan pada Barsiso. Ada orang yang punya jabatan sandarkan pada Fir'aun. Ada orang kaya raya disandarkan kepada Salabah dan Korun. Inilah tadi semua. Berarti karena agama itu bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Inna dina indallah. Barulah itu Islam. Makanya disebut aslama. Aslama itu dari salima. Salima itu adalah berserah diri. Tadi. Supaya apa? Supaya Islam itu dari kata aslama. Adalah, maaf, bismillah. Alhamdulillah. Islam itu dari aslama. Berserah. Tujuannya salimah, selamat. Itu saja ya, mudah-mudahan yang kita lakukan ini semua walaupun di penghujung perjalanan kehidupan kita manusia, percayalah sahabat, para ulama sekarang Abah udah keliling kemana-mana, sekarang sudah tidak banyak yang dikatakan ulama tadi semua. Yang disebut ulama ul akhirah ini sekarang udah seolah-olah ini sudah ditutup tadi semua. Kita tengok Banten, kita tengok Sumatera. Tadi Abah udah turun sampai ke Bukit Tinggi, tadi ke Aceh, tadi semua, ya, tadi semua, bahkan sampai ke Lampung, tadi semua. Tadi hanya peninggalannya semua. Tadi semua. Ada Abah pergi ke Malaysia, kemana semua tadi ya, sampai ke Kelantan, ke Johor, kemana semua. Hanya tinggal makomnya semua, tadi semua. Ya. Berarti seiring dengan tadi alam dunia ini semakin terus ada manusia bersandar pada dirinya tadi semua. Berarti makanya kenapa dikirnya itu adalah diawali dengan la ilaha illallah. Karena disitulah bahwa tidak ada ilah. Jangan jadi dirikan kita adalah ilah tadi semua. Ya, kalau kita masa punya daya, kita bersedih dengan tidak mendapatkan apa-apa, berarti kita ini masih menjadikan diri kita ilah tadi semua. Ilah itu adalah satu sandaran tadi. Ada sandaran kekuatan bagi kita tadi semua. Kalau kita masih punya percaya, ada sandaran pada diri kita. Makanya tadi, kenapa na'budu itu, iyyaka na'budu itu adalah harus dengan iyyaka nasta'in. Dan kenapa menggunakan waw ataf tadi semua. Karena memang tidak bisa dibutakan. Lil mutlaqil jami tadi semua. Tidak bisa badan ini sholat kecuali bersama ruh. Ingat itu. Tak satu amal pun yang bisa kita lakukan. Bahkan maksiat pun tidak bisa dari tubuh ini yang sudah tidak ada ruh. Maka di sini juga harus kita pahami khairihi wa syarrihi min Allah. Tadi semua. Inilah supaya apa? Kita bijaksana memandang orang bermaksiat. Tadi. Ya, kita bijaksana memandang orang maksiat, kita bijaksana memandang orang taat. Nah, pada saat datang taat kepada kita, syukurilah. Berarti Allah mengkaruniakan kepada kita kebaikan pada saat ini. Tapi hati-hati. Disitulah tidak boleh menyandarkan af'al itu adalah amaliyah itu pada perbuatan diri. Karena akan timbul al-ujbu. Akibatnya bisa berganti peran tadi. Yang soleh sekarang jadi toleh nanti. Yang kita anggap toleh itu menjadi soleh tadi semua. Bagi Allah mudah. Yahdi mayyasha, yudillu mayyasha. Tutil mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha. Biyadikal khair. Tadi semua. Ya. Inilah. Ayo kita perbaharui, ya. Makanya kenapa? Sahabat, pada saat ruh kita mau ditiupkan pada saat 4 bulan itu ke dalam kandungan ibu kita, Allah bertanya kepada ruh kita, alastu bi rabbikum. Allah memastikan, benarkah aku ini Tuhanmu? Dan kata kita ada, qalu bala. Tadi. Barulah kita mengatakan melihat Allah, syahidna, membenarkan, menyaksikan Allah di situ. Itulah kenapa pada saat kita mau kembali kepada Allah itu harus diawali lagi adalah dengan kata baginda Nabi, zaddidu imanakum, perbaharui. Kenapa? Karena pada saat engkau dulu melihat Allah, sekarang pun kau perbaharui, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Dengan apa? Ali bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aksiru min qaulillah ilaha illallah. Tujuannya apa? Menafikan bahwa ada disitulah nafi isbat, menafikan yang soleh bukan aku, bukan na'budu. Karena kalau tanpa nasta'in aku nggak bisa puasa, tanpa nasta'in aku nggak bisa saum, tanpa nasta'in aku nggak bisa sholat, tanpa nasta'in
Tidak mungkin aku disebut orang soleh. Karena pertolongannya lah. Wa iyyaka nasta'in. Tadi semua. Jadi menafsirkan nasta'in itu bukan meminta sesuatu yang baru. Sesungguhnya apa yang kita lakukan sekarang karena pertolongan Allah. Itu dikatakan dalam surat Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita ini. Na'budu tidak akan bisa disambungkan dengan waw atap dengan nasta'in. Tadi semua. Nah, kalau seandainya kita anggap ibadah ini perbuatan jasad kita ya berarti itu adalah bebegig yang lagi sholat. Tadi semua. Tidak menyadari sesungguhnya yang narik itulah, goyang-goyang narik itulah. Dia tidak melupakan jasa orang yang narik itu. Padahal geraknya jasad kita karena geraknya ruh kita. Geraknya ruh kita karena geraknya Nur Muhammad. Geraknya Nur Muhammad karena geraknya Nurullah. Geraknya Nurullah karena geraknya Allah. Itulah dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kita dan apa-apa yang kita perbuat. Tapi tidak boleh diisbatkan langsung pada Allah. Karena geraknya si bebegig itu karena geraknya orang yang nariknya. Tadi gerak yang nariknya karena gerak ruhnya yang nariknya. Ruhnya karena Nur Muhammad. Berarti yang narik bebegig itu sebetulnya juga Allah juga. Tadi. Disinilah bahwa perjalanan manusia tidak boleh kita menghukum siapapun. Ya. Maka ayolah cari dari sekarang kita membiasakan dekatlah dengan ahli ilmu. Ya. Bagi Anda, bagi kalau ada guru-guru kita di pondok pesantren, mumpung mereka masih ada, datanglah kepada mereka dari semua. Ya, mintalah petunjuk ilmu daripada mereka. Karena tidak ada yang berharga di dunia ini sekarang kecuali mereka. Karena hakikat dunia adalah zulmat dari semua, gelap dari semua. Sementara hakikat ilmu, al ilmu nurun, adalah melekat pada ulama tadi semua. Maka itulah kenapa orang yang tidak bersedih dengan wafatnya seorang ahli ilmu, pamalam yazan bimautil alim fahuwa munafikun. Munafik jelema lamun teu sedih, kelempang di tempat poek, lagi berjalan di tempat gelap, lampu ada yang matiin, dia nggak sedih. Itulah orang munafik tadi semua. Ya. Itu ya sahabat ya. Makanya itulah kenapa dalam kitab Jami'ul Muqni Syekh Muhi Pamijahat membagilah tadi gerak badan syariat ini adalah dengan sebutnya ibadah. Masuklah ke dalam thariqat, itulah disebut ubudiyah. Berarti sesungguhnya gerak badan ini adalah gerak ruh tadi. Itu kalau seandainya itikad ibadah kita seluruh af'al yang dilakukan oleh badan kita ini adalah gerak ruh, berarti kita sudah masuk itu adalah dari ibadah ke ubudiyah. Sudah sampai makbul, tadi sah tadi semua. Nah, sekarang gerak ruh ini ternyata adalah gerak Nur Muhammad. Maruklah kepada ubudah tadi semua. Di alam Jabarut tadi semua. Barulah tadi sampailah nanti. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menjemput kita, akan menjalankan kita. Tadi subhanalladzi asra bi abdihi. Ingat. Ya. Bagi Nabi Muhammad yang agung, yang paling ngerti Allah, yang paling ma'rifat pada Allah, yang paling hebat ilmunya, yang paling tinggi ilmunya, bahkan seluruh nabi yang 124.000 itu hanya satu tetes ilmunya Rasulullah. Ingat itu. Dan kesempurnaan fisiknya, seganteng-gantengnya adalah Nabi Yusuf, hanya setetesnya nur Nabi Muhammad. Sesobar-sobarnya Nabi Ayub, hanya setetes kesobaran Nabi Muhammad. Itulah makanya nanti hakikat Khalilullah Ibrahim tadi adalah ada pada Rasulullah. Hakikat Habibullah Nuh ada pada Rasulullah. Hakikat Kalamullah Musa ada pada Rasulullah. Hakikat Ruhullah Isa ada pada Rasulullah. Maka pada saat kita bersama Rasulullah, berarti kita bersama Habibullah, bersama Khalilullah, bersama Ruhullah, bersama Kalamullah. Itulah tadi. Pahami ya. Itulah mungkin ya yang dari hikmah yang ke-56 ini. Dari hikmah yang 56 ini adalah penegasan dari surat Yunus adalah 58 yang Allah katakan adalah dengan karunia bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu adalah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi adalah dan karunia Allah dan dengan rahmatnya itu adalah ada fal yafrahu huwa adalah hendaknya mereka bergembira. Jadi kita bergembira bukan dengan ketaatan yang kita bikin, tapi pada saat kita taat, alhamdulillah ya Allah, karena taufikmu, karena hidayahmu, karena petunjukmu, karena pertolonganmu, karena nasta'in, aku bisa beribadah. Jadi semua. Tapi maka dikatakan lanjut oleh Allah, fal yafrahu huwa khairun, itu lebih baik kata Allah adalah mimma yajma'un
adalah daripada apa yang kamu kumpulkan, daripada yang kamu seolah-olah kamulah yang melakukan ibadah itu, kamulah yang melakukan kebaikan itu tadi semua. Silahkan kalau sudah memahami itu, ebrehkan tadi semua, sodakoh apapun tadi semua, siarkan, dohirkan, wujudkan, insya Allah. Karena tidak akan lagi tidak ada al-ujbu tadi semua, ar-riya. Kenapa? Kau menyaksikan justru af'al Allah di situ. Semakin kau banyak melakukan sholat sunat, baca Quran, berarti nampaklah af'al Allah itu. Bukan sebaliknya. Baca Quran makin rajin, waduh aing makin soleh. Ainglah persoalan. Sholat sunat makin banyak, waduh gua lagi soleh. Ainglah persoalan. Justru nggak nampak Allahnya, af'al Allahnya di situ. Wa iya karena sta'innya tidak nampak pada kita. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Abah sampaikan ada manfaatnya semua ya. Tapi perhatikan yang berkaitan dengan bab istinja ini adalah tidak mudah kepada kita. Nanti insya Allah mungkin ada bagian kedua tentang istinja. Tadi nanti Abah akan bahas lagi. Ya. Tapi kalau istinja secara dohirnya tadi adalah biasakan tadi ya. Untuk apa namanya kemarin Abah sudah contohkan di pengajian malam tadi adalah bagaimana cara jongkoknya. Bagaimana adalah kemudian berjingkratkan kaki kiri, menekankan kepada kantung kemih di sini, mendehem, mengurut kemaluan 3 kali sampai berdehem, itu adalah hanya syariatnya tadi semua. Tapi hati-hati, hakikat tidak ada tanpa syariat tadi semua. Ya. Adapun istinja adalah dengan mencolok sebagaimana orang mati, memasukkan tadi. Karena yang disebutkan, maka Anda mungkin pernah menyaksikan orang yang ambeien. Ambeien itu keluar. Sesungguhnya yang disebut anus itu, makanya kenapa? Patokannya adalah kentut. Padahal kita sudah katakan yang namanya bersuci itu, beristinja itu tidak boleh buah rasa, warna dan bau. Berarti kalau seandainya kita kentut masih bau, sebetulnya itu istinja nggak beres. Coba Anda buktikan. Seringlah di rodon. Ulah nganoguan paeh wae ngerodon teh. Jangan menunggu mati. Kita sebelum dirodon orang lain nanti, rodonlah oleh diri kita semua tadi. Ya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan nanti yang lebih jelas lagi silakan nanti tanyakan di majelis. Tadi mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya tadi ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bang Hanif, Mas Agus, Bu Ustazah Sarifah. Aduh ya, nuhun sadayananya, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.